Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur berjumpa lagi dalam renungan di hari ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan pujian syukur. Hari ini Tuhan berkenan, kami boleh hidup dan mendengar firman-Mu. Mohon Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami dimampukan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kami sadar kami orang berdosa, tidak luput dari kesalahan, pelanggaran dan dosa kami. Mohon ampun dosa kami. Dan kiranya ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan Markus 15 ayat 20b. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita oleh Injil Markus memberikan keterangan bahwa sesudah Yesus diserahkan untuk disalibkan dan diolok-olok, ia dibawa keluar untuk disalibkan. Pernyataan dibawa keluar tersebut bukanlah pernyataan tanpa makna. Dalam melaksanakan penghukuman terhadap orang-orang yang dianggap melakukan kejahatan, baik orang Yahudi maupun orang Romawi, memiliki kebiasaan yang sama, yaitu melaksanakan eksekusi di luar gerbang kota. Hal ini ditegaskan baik oleh Taurat orang Yahudi maupun dalam tradisi Romawi. Secara khusus di dalam Taurat, hal tersebut diperintahkan kepada orang Israel. Imamat 24 ayat 14. Bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Jadi keterangan Yesus dibawa keluar untuk disalibkan menunjukkan bahwa ia rela dihukum di luar kota suci Yerusalem, yakni di luar gerbang kota. Yesus dibawa ke Golgota untuk menerima hukuman dengan cara disalib. Yesus yang dibawa keluar juga menunjukkan bahwa ia dianggap sebagai penjahat besar, seorang penghujat, dan seorang yang tidak layak berada di kota Yerusalem yang dipandang suci, tempat Allah berdiam di tempat kudusnya. Memahami hal ini akan membawa orang percaya menyadari betapa besarnya kasih Allah yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Oleh Rasul Paulus, Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesus rela menerima hukuman yang sangat besar karena dosa-dosa manusia. Dipandang sebagai penjahat besar, penghujat, dan dihukum di luar Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, keluarga Kristen kita dipanggil untuk menghargai pengorbanan Yesus dengan hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, mengasihi Allah dan membenci dosa. Tuhan Yesus menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Saudaraku, mari berdoa. Ya Bapa di sorga, tolonglah kami umat-Mu supaya kami hidup
menghargai pengorbanan Yesus Kristus dengan mengasihi Allah dan membenci dosa. Kami minta ampun dosa kami di dalam nama Yesus. Amin. Terimalah berkat, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memberkati kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mohon bantuannya like dan subscribe.